Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Roland Ramanugraha dengan NRP 20362411006 dari kelas C TRKBA. Di sini saya mau menyampaikan hasil analisis artikel ilmiah yang saya buat dengan judul Observasi Nilai-nilai Pancasila dalam Kehidupan Masyarakat. Pancasila sendiri sebagai dasar negara tidak hanya menjadi landasan normatif dalam penyelenggaraan pemerintahan, tapi juga merupakan pedoman hidup yang harus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari, penerapan nilai-nilai Pancasila tercermin melalui sikap toleransi antar umat beragama, adat istiadat, dan juga suatu perbedaan yang ada. Nah, dengan mengamalkan nilai-nilai ini, masyarakat dapat menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, sekaligus mewujudkan keadilan sosial yang lebih merata. Oleh karena itu, pemahaman dan pengamalan Pancasila sangat penting agar bangsa Indonesia tetap kokoh menghadapi tantangan zaman dan menjaga identitasnya sebagai bangsa yang berkebudayaan luhur. Nah, Pancasila sendiri sebagai dasar negara Indonesia mengandung nilai-nilai luhur yang menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kelima sila Pancasila yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan prinsip dasar yang harus diinternalisasi dan diamalkan oleh seluruh warga negara. Namun, dalam praktik kehidupan sehari-hari, penerapan nilai-nilai Pancasila seringkali mengalami tantangan seperti kurangnya pemahaman, sikap intoleransi, dan ketimpangan sosial. Oleh karena itu, observasi terhadap bagaimana nilai-nilai Pancasila diimplementasikan dalam kehidupan masyarakat menjadi penting untuk mengetahui sejauh mana nilai-nilai tersebut hidup dan berpengaruh dalam membentuk karakter dan perilaku sosial masyarakat. Untuk rumusan masalah, yaitu bagaimana penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi nilai-nilai Pancasila di masyarakat, dan apa saja kendala yang dihadapi masyarakat dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Untuk tujuan penelitian, yaitu mengamati dan mendeskripsikan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Kemudian menganalisis faktor yang mempengaruhi implementasi nilai-nilai Pancasila di lingkungan masyarakat. Dan juga ada manfaat penelitian, yaitu memberikan gambaran nyata tentang kondisi penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat, dan juga menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah, pendidik, dan tokoh masyarakat dalam memperkuat internalisasi nilai-nilai Pancasila, serta mendorong kesadaran masyarakat untuk lebih konsisten dalam mengamalkan nilai Pancasila sebagai pedoman moral dan etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, untuk metodologi penelitiannya sendiri, saya menggunakan kuantitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui survei online menggunakan Google Form yang diisi oleh responden dari berbagai kalangan. Metode ini menekankan pengukuran objektif dan analisis statistik untuk mendapatkan gambaran umum nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat. Nah, untuk hasilnya sendiri, saya menggunakan Google Form dan membuat beberapa pertanyaan seperti di sekitar rumah saya, apakah masyarakat saling menghormati dan menghargai perbedaan antar agama. Nah, untuk hasilnya sendiri, saya menggunakan Google Form di mana saya membuat beberapa pertanyaan dan membuat seperti pilihan ganda, yaitu pilihan A berisi selalu, untuk pilihan B itu sering, untuk pilihan C itu sesekali, dan untuk pilihan D itu tidak pernah. Di mana pertanyaan pertama saya, yaitu di sekitar rumah saya atau di sekitar rumah Anda, apakah masyarakat saling menghormati dan menghargai perbedaan antar agama? Beberapa responden menyatakan sekitar 60% itu menyatakan selalu dan 40% sesekali. Kemudian
Pertanyaan kedua yaitu di sekeliling wilayah Anda sangat menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama, di mana beberapa menjawab 60% selalu, 20% sesekali, dan sering itu 20% juga. Nah, untuk selanjutnya saya membuat pertanyaan deskriptif, di mana apabila ada tetangga yang meminta bantuan tetapi berbeda kepercayaan, bagaimana sikap kalian? Ada satu jawaban yang menurut saya lumayan, yaitu tetap saya bantu, karena semua manusia tidak mungkin bisa berdiri sendiri. Meskipun jika hanya memberi satu bantuan yang bisa dilihat sepele ataupun bantuan kecil, tetapi bantuan kecil bisa saja memberi perbedaan yang sangat signifikan terhadap orang yang membutuhkan bantuan. Selanjutnya yaitu pertanyaan selanjutnya, di sekitar rumah saya masyarakat saling menghormati dan menghargai perbedaan antar suku, ras, dan status sosial, di mana 80% responden menjawab selalu dan 20% sering. Kemudian dalam lingkungan masyarakat saya aktif menolak segala bentuk kekerasan, penindasan, dan perlakuan tidak adil yang dapat merugikan orang lain, yang beberapa responden menjawab 60% selalu dan 40% sesekali. Selanjutnya yaitu pertanyaan deskriptif lagi. Ketika ada seseorang, entah teman atau keluarga Anda, yang mengolok-olok orang lain, bagaimana perilaku Anda dalam menyikapi hal tersebut? Semana ada satu jawaban yang berbeda dari yang lain, yaitu saya menasihati bahwa mengolok orang lain dapat meningkatkan resiko orang itu mengalami insecure, atau mungkin bisa jadi menanam dendam terhadap orang yang mengolok-olok, sehingga akhirnya membahayakan nyawa orang yang mengolok. Tak hanya itu, mengolok-olok juga dapat merusak hubungan pertemanan. Ya, benar juga. Kemudian pertanyaan selanjutnya yaitu seberapa sering masyarakat mengutamakan kepentingan bersama dibandingkan kepentingan pribadi dalam pengambilan keputusan? Beberapa responden menjawab 60% selalu, 20% sering, dan 20% lagi sesekali. Yang selanjutnya, apakah masyarakat di sekitar Anda melakukan musyawarah dalam menyelesaikan suatu masalah untuk mencapai keputusan bersama? 40% responden menjawab selalu, 20% sering, 40% menjawab sering, dan 20% menjawab sesekali. Selanjutnya yaitu seberapa sering masyarakat secara bersama-sama berpartisipasi dalam kegiatan yang mendukung pemerataan kesejahteraan sosial, yaitu 20% menjawab selalu, 40% sering, dan 40% sesekali. Lumayan beda ya. Untuk yang terakhir yaitu seberapa sering Anda atau masyarakat di sekitar Anda menolak tindakan diskriminasi dan ketidakadilan dalam berbagai aspek kehidupan? 40% responden menjawab selalu, 20% menjawab sering, dan 40% menjawab sering, dan 20% lagi menjawab sesekali. Nah, untuk pembahasannya dari rumusan masalah bagaimana penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, yaitu dengan tindakan yang mencerminkan kelima sila Pancasila, antara lain dari sila pertama yaitu melaksanakan ibadah sesuai agama masing-masing dengan sungguh-sungguh. Kemudian sila kedua yaitu saling membantu dan menghormati sesama tanpa membedakan suku, ras, agama, dan status sosial. Yang ketiga yaitu sila ketiga yaitu mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan. Yang keempat, sila keempat yaitu menghargai pendapat orang lain dan berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan. Dan untuk sila kelima yaitu suka membantu sesama, bekerja sama dalam kegiatan sosial, dan gotong royong antar sesama masyarakat. Nah, untuk faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi dari rumusan masalah, faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi nilai-nilai Pancasila di masyarakat antara lain yaitu pemahaman masyarakat terhadap Pancasila, yaitu kurangnya pengetahuan dan pemahaman, yang dimana kendala utama dalam penerapannya di masyarakat. Nah, untuk
Untuk yang kedua itu peran generasi muda yang kurang dalam kesadaran pengaman Pancasila di kalangan mereka, sehingga menjadi penghambat untuk generasi kedepannya. Nah, untuk rumusan masalah yang terakhir yaitu kendala yang dihadapi masyarakat dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila, yaitu budaya main hakim sendiri dan rendahnya penegakan hukum yang menghambat keadilan dan ketertiban masyarakat, dan juga seperti korupsi yang dilakukan oleh oknum-oknum pemerintah, oknum-oknum yang memiliki kekuasaan yang dimana merusak keadilan sosial dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah itu sendiri. Dan kita masuk ke kesimpulan, yaitu kesimpulannya Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan perilaku masyarakat. Implementasi nilai-nilai Pancasila harus diwujudkan secara nyata dalam tindakan dan sikap warga negara. Setiap sila mengandung nilai etika sosial dan spiritual yang dapat diaplikasikan dalam berbagai konteks kehidupan, seperti menjunjung toleransi, menjaga persatuan, menghargai perbedaan, dan menegakkan keadilan sosial. Keberhasilan implementasi sangat bergantung pada kesadaran kolektif, keteladanan pemimpin, dukungan pendidikan, dan penguatan nilai di lingkungan keluarga serta masyarakat. Dengan penerapan nilai-nilai Pancasila secara konsisten, diharapkan masyarakat Indonesia dapat hidup harmonis, adil, berkepribadian luhur, dan mampu menghadapi tantangan zaman tanpa kehilangan identitas bangsa. Itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.